Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mira. Gimana kabarnya Bu Yanda? Alhamdulillah baik, Bu. Bu Mira apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Baik Bu Yanda. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih Bu Yanda. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Baik Bu, pada coaching kita hari ini coach dan coachingnya akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Oke, Bu, potensi yang ingin saya kembangkan yaitu tentang kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, pertanyaan saya yang kedua, kompetensi mana yang ingin akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Oke, Bu, kompetensi secara spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot gitu. Oke, kemudian ini pertanyaan yang terakhir ya Bu Yanda ya. Iya, Bu. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach bisa menemukan solusi dari permasalahan sendiri dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi masalahnya. Baik, demikian dulu ya Bu observasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coachnya. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Ya, terima kasih Bu Yanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yena. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yanda. Bagaimana kabar Bu Yena? Alhamdulillah hari ini sehat. Ibu sendiri gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat juga Bu Yena. Saya dengar Ibu akan menceritakan sesuatu. Apa itu Ibu? Iya Bu, betul sekali. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan sama Ibu itu, Bu. Oke Bu, apa itu ceritanya Bu? Begini Bu, terkait dengan rekan-rekan teman saya di sekolah, saya perhatikan Bu dari tahun ke tahun itu tidak ada perubahan dalam penyampaian materi gitu. Dan teman-teman saya itu masih cenderung menggunakan metode konvensional seperti ceramah. Padahal sebagaimana kita ketahui ya Bu ya, perkembangan teknologi, perkembangan zaman sekarang ini, tentu kita harus menggunakan sesuatu yang bisa mendukung dalam penyampaian materi anak-anak, materi pembelajaran kepada anak-anak gitu Bu. Sehingga saya merasa teman-teman masih kurang bervariatif dalam metode pembelajaran. Oke Bu, jadi permasalahan yang bisa digarisbawahi yaitu pembelajaran dari rekan-rekan guru di sekolah Ibu masih kurang bervariasi. Seperti itu Bu? Iya Bu, betul sekali, kurang bervariasi baik itu media, metode, strategi, masih menggunakan metode yang lama saja. Oke Bu, kira-kira dari percakapan kita ini apa sih yang ingin Ibu dapatkan? Dari percakapan hari ini saya nanti ingin mengharapkan adanya gambaran bagi saya untuk bisa melakukan perubahan terhadap rekan-rekan di sekolah terkait dengan penyampaian materi pembelajaran tadi. Oke Bu, jadi Bu Yana ingin mengharapkan adanya perubahan ya Bu. Kira-kira perubahan apa yang Ibu Yana ingin lihat nantinya? Saya ingin perubahan itu dalam penyampaian metode pembelajaran itu lebih bervariatif ya Bu. Misalnya pada saat sekarang ini kan sudah banyak aplikasi-aplikasi
untuk mendukung pembelajaran seperti krisis yang sedang marak-maraknya ya Bu ya. Atau mungkin paling tidaknya rekan-rekan guru itu menggunakan slide PowerPoint itu sudah lebih baik gitu Bu, daripada menggunakan metode ceramah saja, itu sudah lebih bervariasi lagi rasanya. Oke Bu, dari yang Ibu sampaikan tadi bahwa pembelajaran dengan menggunakan metode atau model yang divariasikan. Jadi kalau yang kondisi yang idealnya yaitu 10 ya Bu. Kira-kira di sekolah Ibu berada pada level berapa sekarang? Di sekolah saya itu masih berada di level 5 gitu Bu. Mengingat di sekolah saya itu masih banyak guru-guru senior yang agak sulit mungkin bagi mereka gitu Bu. Jadi masih di level 5. Oke Bu, berarti di sekolah Ibu masih di level 5 sekarang ya Bu ya. Kira-kira Ibu ingin melihat perubahan menjadi level berapa di sekolah Ibu? Kalau melihat kondisi ya Bu, melihat kondisi di sekolah saya mungkin bisa ditingkatkan ke level 7 gitu Bu. Mengingat yang tadi itu Bu banyak guru-guru senior, jadi agak sulit bagi rekan-rekan guru. Kalau lebih dari 7 itu masih agak sulit, jadi level 7 itu rasanya bisa gitu untuk dicapai. Jadi Ibu mengharapkan perubahan dari level 5 nantinya bisa menjadi level 7 ya Bu ya. Kira-kira usaha apa yang akan Ibu lakukan untuk terjadinya perubahan tersebut? Saya sudah memikirkan Bu, dan rencananya saya akan melakukan kegiatan semacam mentoring seperti pendampingan individu face to face dengan rekan sejawat gitu Bu, secara berganti-ganti. Seperti itu Bu. Jadi Ibu akan melaksanakan mentoring atau pendampingan dengan rekan sejawat. Kira-kira selain itu strategi apa yang ingin Ibu kembangkan nanti terhadap teman-teman Ibu di sekolah? Kalau seandainya mentoring ini tidak bisa Bu, mungkin saya konsultasi dulu dengan sekolah-sekolah mungkin Bu, atau mungkin dibuat semacam kayak workshop atau pelatihan gitu Bu, yang tujuan sudah pasti untuk meningkatkan kompetensi guru-guru yang ada di sekolah dengan pemanfaatan media yang lebih bervariatif. Oke Bu, berarti Bu Yana ingin merencanakan mentoring atau pendampingan individu serta akan mengadakan pelatihan atau workshop di sekolah Ibu ya Bu. Nah, nanti dari ketiga strategi yang ingin Ibu lakukan, kira-kira mana yang lebih cepat bisa terrealisasikan? Sepertinya mentoring lebih cepat bisa diterapkan di sekolah saya ya Bu ya, karena kalau untuk pelatihan atau workshop itu harus melakukan perencanaan yang matang, belum lagi nanti administrasinya, pembiayaannya juga Bu, dan kita harus mencari narasumber yang berkompeten di bidang IT ya Bu ya, masalah pembelajaran juga. Mungkin mentoring ini saya rasa ini yang akan saya coba laksanakan dulu gitu. Oke Bu, berarti mentoring yang akan Ibu laksanakan terlebih dahulu. Kira-kira Ibu memerlukan support atau bantuan dari siapakah untuk melaksanakan mentoring ini? Saya rasa saya akan minta bantuan kepada teman rekan guru di sekolah Ibu, dengan teman-teman berkolaborasi, terutama guru-guru yang sudah menerapkan pembelajaran bervariatif gitu. Saya minta bantuan sama teman-teman, contohnya Pak Gali gitu, mungkin bisa membantu saya untuk melaksanakan mentoring. Oke Bu, berarti Ibu pengen melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Bu dengan rekan-rekan kerja di tempat sekolah Ibu agar strategi Ibu itu cepat direalisasikan. Kira-kira kapan nih Ibu mau merealisasikan kegiatan mentoring tersebut? Rencananya secepatnya Bu, minggu depan mungkin saya sudah akan mencoba melakukannya. Saya akan berkoordinasi dulu dengan teman-teman, berkolaborasi dulu dengan rekan-rekan teman yang lain dalam kegiatan mentoring ini. Oke Bu, bagus sekali Bu. Kira-kira Bu Yana dari percakapan kita hari ini apa yang Bu Yana dapatkan? Dari percakapan ini saya mendapatkan gambaran ya Bu ya, bagaimana caranya saya melakukan perubahan di sekolah saya terkait dengan teman-teman yang pembelajaran masih begitu monoton melalui kegiatan mentoring gitu Bu, dan untuk mereka
bisa lebih memanfaatkan media pembelajaran yang lebih bervariatif. Oke, alhamdulillah Bu Yana, sudah ada gambaran untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariasi ya Bu Yana ya. Saya tunggu kabar-kabar selanjutnya dari Bu Yana, bagaimana cerita-cerita dari mentoring yang Bu Yana lakukan. Semoga rencana-rencana yang Bu Yana susun dengan berkolaborasi dengan teman-teman dapat berjalan dengan lancar dan baik nanti. Iya Bu, terima kasih juga Ibu atas waktunya sudah mendengarkan keluh kesah saya hari ini Bu. Mudah-mudahan nanti saya bisa lakukan rencana yang akan saya lakukan di sekolah saya nanti. Sama-sama Bu, mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan Ibu bisa langsung menemui saya. Mungkin sekian Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yanda. Waalaikumsalam Bu Mira. Bu Yanda, tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Yena. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator atau capaian yang diinginkan? Dalam coaching tadi saya sudah menggunakan alur cerita, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa dapat menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi dari permasalahannya sendiri. Oke Bu Yanda, menurut saya sebagai observer ya, berlebih dari proses coaching tadi Bu, tadi Bu Yanda dengan Bu Yena sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sudah dengan alur tirta dan Bu Yanda juga sudah berusaha menggali dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Yena sehingga Bu Yanda bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan juga coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Oke Bu, yang ingin saya kembangkan yaitu saya lebih ingin memahami lagi tentang proses sehingga nanti ketika melaksanakan coaching bisa lebih baik lagi dari sekarang. Nah, oke. Nah, itu ya Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.